Nanti akan saya ingatkan kembali, akan ada link daftar hadir yang hanya aktif selama 30 menit, Bapak Ibu. Begitu. Baik. Sudah 42 orang, saya rasa kita akan mulai saja. Jadi seminar hari ini temanya adalah peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan desa. Pakar-pakarnya sudah ada di sini, nanti saya perkenalkan, tapi sebelumnya sesuai dengan new normal, yaitu acara-acara daring, biasanya kalau dari fakultas atau dari universitas, kita akan mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kira-kira, walaupun saya tidak bisa lihat, tapi saya harus mengingatkan bahwa mohon Bapak Ibu memberikan sikap yang sebaik-baiknya pada saat kita mendengarkan Indonesia Raya. Silakan Mas Taufik. Ya, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan acara dengan pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Andes Rahedi Sugeng, MSI. Beliau adalah dosen saat ini di Unkris dan Unsada. Adapun latar belakang pendidikan beliau adalah dari Unkris, FE, dan kemudian Magister Sains di bidang energi terbarukan ya Pak Rahedi ya, dari Universitas Dharma Persada Unsada. Pak Rahedi kayaknya tidak mau banyak-banyak ini CV-nya, hanya menjelaskan pendidikan dan profesi lain selain dosen adalah konsultan di agroforestry management. Kepada Pak Rahedi, waktunya saya 20 menit aja sih Pak. Nanti sekitar 3 menit sebelum selesai saya akan mengingatkan lagi. Monggo Pak Rahedi. Oke, terima kasih Bu Amanda, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak bisa sapa satu persatu, tapi saya yakin semuanya kita saling mendoakan. Baiklah, singkat saja karena tadi dikasih waktu 20 menit. Saya coba akan sampaikan dengan PowerPoint yang saya tampilkan. Kok lupa ini? Jadi
Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah pengalaman. Jadi kita sharing pengalaman selama beberapa tahun dalam rangka kita mengikuti perkembangan di dalam pembangunan pedesaan. Kemudian saat itu saya akan bicara dari dua sisi. Yang pertama, dasar daripada kebijakan-kebijakan. Yang kedua, pengalaman. Dan yang ketiga adalah satu tantangan ke depan itu bagaimana. Kebetulan di sini sudah ada salah satunya adalah koperasi, Pak Agung dari Dekopin, saling melengkapi nanti. Jadi tepat sekali karena dari 2 minggu bulan ini, saya lihat sudah ada 4 membicarakan tentang desa dan pelaku-pelakunya. Jadi sangat menarik sekali. Mungkin karena kalau kita ingat pada waktu kebijakan Presiden Jokowi yang kedua ini fokus kepada 4 sektor, agriculture, tourism, kemudian SDM dan UKM dan koperasi. Tapi sayangnya tidak diduga datanglah COVID, ya. Agriculture juga terdampak, tourism apalagi, UKM dan koperasi, tapi yang agak sedikit beruntung meskipun juga masalah adalah SDM. Tapi rupanya Mas Menteri mendapat satu kesempatan yang sangat baik sekali karena dalam 3 bulan persoalan daring kayaknya dipaksakan bisa juga jalan. Nah itulah kira-kira yang menjadi latar belakang yang akan saya sampaikan. Ini yang background di sini tentu ini beberapa kebijakan, undang-undang dan sebagainya. Saya tidak perlu sampaikan, nanti bisa dilihat. Kemudian siapa pelaku-pelakunya juga didukung oleh kebijakan dan apakah dalam bentuk undang-undang maupun pemerintahan. Yang menarik adalah permasalahan, ini klasik. Jadi permasalahan di sini itu klasiknya apakah itu lembaganya ataupun juga manusianya atau juga kondisi daripada lingkungan itu sendiri. Tapi dapat disimpulkan pada akhirnya bahwa permasalahan yang sering kita hadapi adalah masalah produksi, masalah teknologi, masalah pemasaran, masalah keuangan, dan masalah-masalah yang lainnya lagi. Akhirnya kami mencoba dari pengalaman tadi ingin merumuskan suatu bagaimana kita merubah suatu paradigma perubahan ya, dari konsep pembangunan kepada pemberdayaan. Bagaimana di desa kita bisa menciptakan konsep availability, acceptability-nya, accessibility-nya, affordability-nya, dan sustainability-nya. Nah, ini menjadi satu rangkaian yang penting untuk kita bisa masuk ke sana. Jadi, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu sektor unggulan di dalam suatu daerah, tentunya yang punya nilai tambah yang bisa dirasakan oleh khususnya warga di desa itu sendiri. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan peran dari kelembagaannya, apakah itu BUMDes, apakah itu UMKM, atau itu juga koperasi. Nah kebetulan di sini Pak Agung nanti mungkin akan banyak berbicara tentang kebijakan koperasi, tentang gagasan ataupun apalah. Yang penting koperasi bisa berperan di dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan pedesaan ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tujuannya adalah bagaimana merubah paradigma ini. Kemudian konsep apa yang harus kita lakukan? Ada 3 tahap yang telah kami lakukan. Jadi saya bicara adalah dalam kerangka apa yang saya lakukan bersama teman-teman. Sehingga ini menjadi suatu pemikiran yang mungkin nanti bisa menjadi suatu landasan ke depan lebih baik lagi. Itu konsepnya adalah konsep program integrasi potensi. Ini kalau kita bicara nasional, kita bicara tentang gotong royong, kita bicara tentang kebersamaan, kita bicara tentang bagaimana kita ada satu kebersamaan di dalam suatu mencapai tujuan, atau bahasa kerennya itu dalam manajemen, participation management. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan tentu pertama kita ingin memotret suatu daerah dan apa nanti yang akan menjadi capaian daripada target yang ingin kita lakukan. Ya, tahap 1 tentu kita ingin tahu profilnya, profil desa itu bagaimana, kemudian kelanjutannya nanti apa outcome-nya, tentu ingin mendapatkan informasi yang lengkap. Kemudian
Setelah itu kita bagaimana persepsi masyarakat desa terhadap apa yang akan kita lakukan. Dan ini kita juga bisa foto semuanya, dan pada akhirnya kita akan mengeluarkan suatu kebijakan. Jadi kalau bicara awal kita kajian, tentu tujuannya sebetulnya ingin memotret dulu. Apa sih yang harus kita lakukan nanti? Tentu kita harus tahu masalahnya. Apa yang terjadi di masyarakat desa. Ya, itu bisa kita potret dari sisi macam-macam potensinya. Kita bisa gunakan beberapa alat, apakah itu input output, atau pakai juga LQ, atau juga bisa social select-nya. Kemudian nanti dengan hasil pemotretan tadi, paling tidak kita bisa mendapatkan suatu beberapa alternatif kebijakan. Kalau kebijakan ini sudah tahu, nah inilah ujung-ujungnya itu pasti duit. Jadi semuanya tentu harus diikuti dengan kegiatan yang paling tidak harus ditunjang. Karena kita dulu pertama kali belajar waktu kita mahasiswa, kita tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari barang dan jasa dengan uang. Ya. Uang untuk apa? Uang untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian uang untuk apa? Uang juga untuk konsumsi barang dan jasa. Tentu itu adalah dalam rangka kehidupan manusia. Nah, ini kerangka berpikir kami di dalam rangka untuk masuk ke dalam suatu desa. Pengalaman kami adalah demikian. Kita foto dulu, kemudian bagaimana alternatif kebijakan, sampai kepada sumber pembiayaannya. Disitulah kita bisa menentukan skenario-nya adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini baik dari unsur pemerintah, dari unsur lembaga nasional maupun internasional, maupun lembaga keuangan, lembaga-lembaga kepemerintahan daerah, ya, maupun pemerintahan pusat. Ini semua coba kita integrasikan dengan aliansinya. Kita melakukan aliansi bagaimana bisa kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat yang kita tuju tadi. Nah, 3 hal tahap yang kami lakukan adalah pertama kita mendekati secara makro. Di sini ada kebijakan yang tentunya ini umum, dan ini saya ambil salah satunya dari Prof. Kamar, guru besar saya yang mendidik saya juga. Dalam kita melihat satu desa, ya, diharapkan tentu ini ada suatu dukungan. Ini sebetulnya sederhana, input, proses, dan output. Ya, Prof. Kamar di sini menampilkan inisial yang dengan magic pentagonnya, bahwa kalau kita melakukan suatu pengembangan desa tentu diharapkan ada pertumbuhan, ada kesempatan kerja, ada ketergantungan, juga ada keseimbangan keadilan, kemudian peran serta, dan pada akhirnya adalah bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri. Tapi persoalan di sini tidak tuntas. Ternyata setelah kami coba terapkan di lapangan, ada persoalan yang muncul di situ adalah siapa leading sektornya, kemudian dan bagaimana kita harus menerapkan konsep ini. Ternyata kalau ini konsep dilakukan tentu leading sektornya adalah pemerintah. Nah tentu pemerintah tidak mungkin akan melakukan secara keseluruhan. Maka pada tahap keduanya kami mencoba pendekatan secara mikro, yaitu melibatkan semua potensi, ya, dalam hal ini adalah baik ada institusi tadi pemerintah, kemudian mulailah dengan kita coba perguruan tinggi, kemudian usaha swasta, kemudian juga ada beberapa lembaga-lembaga yang ada di desa itu sendiri, ataukah itu koperasi, apakah itu BUMDes, atau juga UMKM, itu coba kita lakukan. Dan ini ternyata juga ada hal yang positif. Artinya pendekatan secara makro tadi, kemudian kita tuangkan dalam bentuk mikro, terlihat adanya suatu kemajuan. Tapi persoalan pokok belum tercapai. Ya. Persoalan yang timbul di sini adalah baik secara sosial maupun secara ekonomis mulai muncul. Ya, tentu kalau kita bicara input, proses, output,
proses pasti produksi, pasti ada pengorbanan. Nah, disinilah kita lihat ada beberapa hal yang kita peroleh belum seperti yang kita harapkan. Jadi keterlibatan beberapa institusi sudah ada, kemudian persoalan timbul adalah masalah pembiayaan. Oleh karena itu, tahap yang ketiga kami mencoba mengkombinasikan semua dari tahap 1, 2, 3 tadi, yaitu bagaimana kita merekayasa sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam suatu pedesaan. Jadi disinilah timbul persoalan yang harus kita dapatkan adalah masalah pembiayaan. Nah, pembiayaan yang sudah pernah kita lakukan, baik itu adalah pembiayaan dari pemerintah yang sifatnya proyek. Nah, ini kadang-kadang selesai proyek selesai. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengupayakan melalui pendekatan-pendekatan dari sisi CSR, dari sisi kebijakan perusahaan-perusahaan itu tadi, tapi juga bisa kita lakukan tidak sustain, tidak berkelanjutan. Kemudian kami coba dekati dengan dunia perbankan. Dunia perbankan pada akhirnya hanya akan masuk kalau kegiatan itu memang sudah berjalan. Dalam pengertian, kami juga tidak bisa menyalahkan karena itu ada prudential banking. Ya, tentu ini menjadi satu hambatan yang sangat sulit. Nah, kemudian ada pemikiran bagaimana meng-create atau mengoptimalkan sumber daya yang ada. Apakah itu koperasi, apakah itu lembaga-lembaga yang lain, kelompok dan lain sebagainya, yang mungkin nanti ini Pak Agung bisa ada gagasan juga cukup bagus bagaimana mendayagunakan koperasi melalui sumber daya tertentu. Jadi tidak hanya yang sekarang ini kita lihat bahwa sangat senang sekali, mungkin Pak Agung baru 2 hari yang lalu Menteri Koperasi UKM juga membicarakan 147 triliun yang akan digelontorkan ke desa, ke UKM. Kemudian Menteri Pedesaan, kemudian kemarin juga IPB menyelenggarakan topiknya hampir sama. Bagaimana membangun desa itu peran perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai perguruan tinggi masuk di sini. Cuman kita mendapatkan satu hambatan tadi, persoalan pada sampai tahap ini adalah masalah keberlanjutan daripada suatu program yang bisa didukung dengan dana juga yang berkelanjutan. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi persoalan pokoknya. Saya akan ceritakan di sini tentang apa sih sebetulnya yang menjadi masalah pokok di dalam pembangunan desa tadi. Memang betul ada beberapa faktor-faktor produksi tadi. Ya manusianya, ya tenaganya, ya uangnya, kemudian juga teknologinya, pasarnya. Itu sudah coba kami terapkan. Tapi kembali kepada kesimpulan akhir bahwa membangun desa, begitu kita akan masuk, yang kita hadapi adalah kecurigaan. Ini yang penting perlu dipahami oleh semua stakeholders yang akan masuk ke dalam suatu wilayah, apakah itu desa atau apakah itu kota, tetapi pada umumnya kalau kita bicara pembangunan desa, begitu kita masuk, yang muncul pertama adalah kecurigaan. Termasuk kepada perguruan tinggi. Ya, paling cari data, paling begini, paling begitu. Ini menjadi suatu tantangan dari kita yang akan masuk di dalam suatu pedesaan. Jadi ini bisa kita lakukan 1-2 tahun untuk meyakinkan bahwa apa yang akan kita bawa itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi kata kuncinya, pertama adalah kita perlu membangun persepsi yang sama untuk semua stakeholders. Ya. Baik, apakah itu masyarakatnya, apakah itu pemerintah daerahnya, apakah itu juga dari pihak stakeholders yang lain yang akan terlibat, kelembagaannya maupun swasta, dan unsur lain yang akan masuk ke dalam situ. Ini persepsinya harus sama. Kalau persepsinya sudah sama, ada faktor lain yang sangat menentukan, yaitu kejujuran dan kepercayaan.
Nah ini, kadang-kadang antara swasta dengan masyarakat desa itu belum bisa terjadi, ya, belum bisa ada satu persepsi yang sama, karena tidak ada transparansi yang terbuka atau transparansi informasi yang sangat terbuka. Terbuka dalam arti kata proporsional. Jadi yang paling penting, yang kalau kita mau membangun sesuatu di desa itu, masyarakat harus tahu, swastanya harus tahu, pemerintahnya harus tahu. Persoalannya siapa yang di sini leader adalah dari pengalaman yang sudah kami lakukan, ya leadernya sebetulnya adalah perguruan tinggi. Yang baru 2 hari yang lalu IPB menyelenggarakan bahwa pentingnya peran perguruan tinggi di dalam suatu pembangunan desa. Jadi tidak hanya transfer knowledge ke sana, tetapi juga menjadi satu leading sektor yang bisa diikuti oleh semua stakeholders. Ini pentingnya. Karena apa? Kita harus bisa menjelaskan. Kadang ada pertanyaan dari masyarakat, Pak, kita udah capek-capek, tapi hasilnya untungnya cuma segini. Itu yang enak-enak perusahaannya untungnya dolar. Nah inilah yang harus kita yakinkan bahwa yang dimaksud dengan win-win solution atau sama-sama menang tadi itu bukan, kalau win-win solution itu dasarnya negosiasi. Tapi kalau yang win-win solution yang sebenarnya itu adalah kejujuran, keterbukaan. Jadi kita jelaskan, Pak, untungnya sebetulnya sama rata-rata 10-15% proporsional. Jadi Bapak satu siap? 3 menit lagi ya Pak. Persis, ini kebetulan sudah selesai. Jadi kata kuncinya tadi, untuk menghilangkan kecurigaan tadi, kita bisa membangun persepsi yang sama, menjelaskan dengan jujur, dan kemudian transparansi informasi itu yang menjadi satu kata kunci di dalam pembangunan desa. Ya, memang ini tidak mudah. Ya, kalau kita cuma mau baik, memang gampang lah. Diam aja juga baik. Tapi kalau kita mau bermanfaat, ini perlu perjuangan. Saya kira itu saja, dan saya kira waktunya sangat tepat untuk memenuhi apa yang tadi diminta oleh moderator Ibu Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahedi. Masih ada 2 menit lagi sebenarnya, tapi saya sangat senang karena Pak Rahedi tepat waktu. Baik, untuk selanjutnya, kalau menurut susunan acara yang diberikan panitia, tanya jawabnya tidak sekarang, tapi nanti setelah sesinya Pak Agung. Yep. Jadi saya akan memperkenalkan dulu Pak Agung. Oke, Dr. Agung Sujatmoko MM. Lahir di Pacitan 31 Agustus, oh masih lama ya Pak ya. Saya udah mau nagih ini. 31 Agustus 1969. Pendidikannya Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung, Magister Manajemen Universitas Krishna Dwi Payana, dan Sarjana Pendidikan FKIP UNS. Lulus tahun 1995. Riwayat pekerjaannya, Pak Agung adalah Komisaris PT Payment Indonesia Incorporated, dan sekarang juga dosen FMB di Bina Nusantara University ya Pak ya, dari 2018. Pengalaman organisasinya saya rasa ini sangat terkait dengan apa yang akan dibicarakan. Pernah menjadi Ketua Harian di Kopin dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan PSDM. PSDM itu kalau tidak salah Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Pak Agung ya? Pengembangan, Mbak. Pengembangan dan Sumber Daya Manusia. Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian juga pernah menjadi Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia atau Kopindo tahun 2000 sampai 2002. Tampaknya ini sudah jelas spesifikasi yang akan disampaikan materinya, dari sini aja nih Pak nih. Oke, baik Pak Agung, saya persilakan, waktunya sama dengan Pak Rahedi tadi 20 menit, 3 menit sebelum waktunya berakhir akan saya ingatkan lagi. Monggo Pak Agung. Terima kasih Mbak Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan, pimpinan Fakultas Ekonomi dan seluruh senior Dekan dan
rekan-rekan semua yang berbahagia peserta rapat peserta webinar pada pagi menjelang siang ini. Pertama-tama, alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi pandemi COVID yang masih terus naik. Dan moga-moga kita selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, saya sebenarnya berpikir bagaimana membangun sustainabilitas, keberlanjutan dari program yang selama ini ditangani oleh kampus. Ada satu ide yang saya pikirkan adalah bagaimana potensi sosial ekonomi di kampus, potensi sosial ekonomi dan budaya di kampus ini bisa menjadi bagian penting dalam proses transformasi di luar kampus. Kalau saya menerjemahkan konsep kampus merdeka dari Mas Menteri sekarang ini adalah bagaimana kampus bisa menjadi organ penting dalam melakukan perubahan kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi di masing-masing komunitas, baik dirinya sendiri sebagai mahasiswa atau sivitas akademika maupun masyarakat luar yang saya kira bisa kita lihat. Maka saya mencoba untuk memikirkan ide gagasan bagaimana transformasi koperasi di kampus, khususnya di Unkris untuk menjadi University Co-op. Karena di situ akan menjadi kekuatan sosial ekonomi, pendekatannya adalah pendekatan ekonomi sosial, bukan hanya sosial saja, dan itu bisa membangun dan menjamin adanya sustainabilitas. Jadi itu harapannya, jadi membina dan mengembangkan koperasi universitas atau untuk membangun BUMDes atau koperasi desa di daerah binaan. Ide gagasan lebih banyak bagaimana membangun, mentransformasi koperasi yang ada. Ini ilhamnya sebenarnya dari banyak kampus di beberapa kampus besar yang ada di beberapa negara, terutama di Jepang, karena di sana ada University Co-op yang itu bisa memenuhi kebutuhan seluruh sivitas akademika. Kalau di sana memang internal yang dibangun, tapi kita berpikir bahwa di internal dan eksternal menjadi bagian penting dalam konsep kita membangun keberlanjutan sebuah strategi yang terkait untuk pemberdayaan. Ide gagasan untuk transformasi koperasi di kampus menjadi University Co-op itu ada 5 hal. Pertama, kampus ini gudangnya ilmu ini. Banyak tokoh-tokoh, banyak ilmuwan yang lahir dari kampus. Mereka memberikan, seperti kita ini, memberikan pengajaran, melakukan penelitian, menulis tulisan karya ilmiah. Jadi punya pengalaman teoretik dan punya pengalaman praktek karena ada program PKM dalam rangka menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Sehingga sebenarnya di situ kita bisa berpikir untuk bisa melakukan satu gagasan yang komprehensif. Ya. Jadi di slide kedua itu di ide gagasan dari transformasi kampus ada 5 hal yang tadi. Yang pertama, kampus ini gudangnya ilmu, gudangnya pengalaman. Tetapi mohon maaf kalau saya sebutkan sangat miskin untuk bisa membangun sustainabilitas sebuah program. Karena kalau yang kita amati, kita lihat kenyataan di lapangan, model pembangunan, model pemberdayaan kampus atau model pengabdian masyarakat ini masih hit and run. Belum ada kontinuitas. Di kampus saya sendiri pun saya kritik habis, ini modelnya enggak bisa kayak gini. Model pembinaan UKM-nya saja, yang kalau pas PKM hanya 8 orang, 5 orang, gimana kita punya kontribusi untuk bisa membangun ekonomi. Ini yang mesti harus kita cari, karena pendekatannya selama ini pendekatan masih project based. Kalau ada dana PKM, kita dikasih 5 juta, kita turun ke komunitas, kita turun ke desa, setelah selesai sudah. Nanti nunggu setahun lagi, ada dana lagi. Atau kita pindah daerah binaan dan sebagainya. Yang kedua, potensi sosial ekonomi kampus sangat besar. Ini yang harus disatukan. Karena kita punya mahasiswa, kita punya dosen, ada karyawan, ada lingkungan di sekitarnya yang
ketika ada keberadaan kampus, maka akan terjadi sebuah dinamika sosial dan ekonomi. Minimal ada kos-kosan yang akan menjadi tempat oleh mahasiswa dari daerah lain untuk bisa stay di situ. Jadi membuka kesempatan kerja sekaligus membangun ekonomi di sekitar kampus. Kenapa pilihannya ke koperasi? Karena koperasi ini wadah untuk menyatukan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dibangun oleh Civitas Akademika. Ketika kita bicara Civitas Akademika, berarti kita bicara bukan hanya mahasiswa yang saat ini ada di kampus, tetapi juga alumni yang bisa kita ajak untuk bisa memberikan kontribusi minimal pemikiran atau dukungan-dukungan tertentu. Pengembangan kampus dan pembinaan kelompok binaan termasuk di desa binaan membutuhkan kesinambungan dengan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita datang PKM dalam sebuah desa, kita melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan pendidikan, penyuluhan ekonomi, dan sebagainya, itu nggak ada konkretisasi dari apa yang kita omongkan di kalangan desa. Pinginnya kita bahwa kita ke desa, melakukan pembinaan desa, kita bisa membangun supply chain management, bagaimana produk dari penduduk desa itu, saya yakin penduduk desa pandai bisa untuk memproduksi apapun, ya. Karena dia punya naluri untuk memproduksi sesuatu. Dia bisa memproduksi singkong, ubi, memproduksi olahan dari singkong dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah setelah dia produksi, itu jaminan atas harga dari hasil produksinya itu relatif tidak ada. Maka dibutuhkan off-taker. Siapa off-takernya? Kalau yang datang kampus harusnya off-takernya kampus. Masalahnya adalah kita dosen tidak dibekali dengan jiwa sebagai wirausaha yang tangguh. Kita hanya bisa punya komunikasi dengan pihak lain untuk bahwa ini ada potensi yang bisa di ini, dan itu belum tentu bisa cocok dengan kultur yang ada di desa. Maka kalau di situ dibangun oleh kampus dan kampus sudah ada koperasi yang punya visi bisnis yang bagus, maka bisa menjadi off-taker atas semua produk yang ada di desa itu. Jadi fungsinya koperasi kampus ini sebagai off-taker atas produk hasil bumi, sebagai off-taker atas pengolahan produk yang ada di desa itu, sehingga menghasilkan industri kecil yang skala ekonomi layak, sehingga petani atau masyarakat desa itu memproduksi atau menghasilkan pasokan atas kebutuhan industri yang ada di situ. Yang terakhir, karena pengalaman bahwa University Co-op di negara khususnya yang pernah saya lihat langsung di Tokyo University sangat besar, dan itu bisa memberikan dampak yang baik bagi dinamika ekonomi di dalam kampus, dan itu bisa menjadi best practice. Selanjutnya yang ke slide ketiga tentang potensi bisnis kampus. Bapak Ibu sekalian, saya mementingkan kondisi yang saya diskusi dengan waktu itu diundang oleh Pak Indra, Pak Wakil Dekan 1 dengan beberapa teman-teman Fakultas Ekonomi. Maka kita berpikir bahwa kampus bukan hanya sebagai menara gading, bukan hanya tempat berkumpulnya ilmuwan dan mahasiswa yang mencari ilmu, tapi kampus juga sebagai sebuah komunitas ekonomi, sosial, dan budaya. Karena di kampus akan terbangun nilai-nilai yang didasarkan atas komunikasi dan interaksi antar elemen yang ada di situ. Nah, posisi existing sekarang yang hidup adalah koperasi karyawan. Ketika kita bicara koperasi karyawan, maka mahasiswa tidak bisa menjadi anggotanya. Dan ketika dulu saya menjadi ketua koperasi mahasiswa UNS, itu tidak serta-merta karyawan bisa masuk menjadi anggotanya. Jangankan lingkungan yang ada di situ. Di situ ada dua koperasi besar, ada KPN, ada Kopma. Kita punya ide untuk menyatukan itu, tapi tidak pernah berhasil. Nah, karena sama-sama sudah menjadi raja, jadi nggak susah untuk jadi kawula ketika bertemunya dua kerajaan untuk menjadi satu. Nah, itu kondisi existing sekarang di kampus Unkris adalah Kopkar, yang hanya mewadahi dosen dan tenaga kependidikan. Tapi mahasiswa belum. Jangankan dosen tidak tetap seperti saya pun juga tidak bisa menjadi anggota Kopkar Unkris. Nah, ini sebenarnya yang harus kita bedah pemikiran kita, bahwa keanggotaan koperasi itu hakikatnya sesuai prinsip yang pertama adalah
terbuka. Siapapun boleh menjadi anggota koperasi selama kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya itu bisa diwadahi di koperasi itu. Nah, itu yang kami usulkan, maka harus dirubah, ditransformasi ekspektasi kita Kopkar menjadi koperasi university. Bisnisnya banyak, di internal ada kebutuhan ATK, mahasiswa dan kampus, kebutuhan jaket, alma mater, uniform lainnya, souvenir, kantin, kafetaria, atau apapun di situ. Bahkan di lingkungan di situ kalau misalnya dibutuhkan adanya asrama mahasiswa bisa dipegang oleh University Co-op. Jadi peluang bisnis internal cukup besar, peluang bisnis eksternalnya bisa kita tangkap ketika kita bisa mengolah bisnis internal dengan baik. Dan ketika kita bicara bisnis eksternal, berarti kita bisa membangun strategi partnership dengan alumni, strategi partnership dengan desa-desa binaan yang ada di wilayah yang menjadi bagian kita. Kata kuncinya sebenarnya itu adalah bagaimana pihak rektorat dan dekanat serta lembaga atau pusat yang ada di kampus itu mempunyai satu mindset yang sama. Kuncinya ada di Pak Rektor untuk bisa membangun kesatuan sivitas akademi yang ada di kampus. Kuncinya juga ada di Pak Rektor untuk bisa melakukan transformasi dari Kopkaris Karyawan menjadi koperasi university, di mana seluruh sivitas akademika itu bisa menjadi anggota yang ada di koperasi itu. Nanti ada pertanyaan perdebatan di situ. Apakah nanti tidak ada benturan kepentingan antar kelompok di situ? Tinggal manajemen konflik yang harus kita lakukan. Bahwa nanti ada unit kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan segala dimensi bisnis yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan unit kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan karyawan. Dosen dan karyawan itu paling asiknya kan disimpan pinjam. Gitu. Kalau pinjam cepat gitu itu penting. Tapi kalau mahasiswa kan bukan simpan pinjamnya, tapi mungkin ekspresi dari souvenir dan sebagainya yang bisa dilakukan. Selanjutnya, bagaimana transformasi harus dilakukan? Dari di slide yang ke-4 itu tentang transformasi organisasi dan bisnis dari University Co-op. Jadi Bapak Ibu sekalian, pandangan saya mengatakan bahwa tadi kalau kita mau membangun eksternal kita, ya, desa binaan kita atau ada koperasi binaan kita di desa-desa binaan yang sudah ditetapkan oleh kampus sebagai daerah tempat PKM, maka harus ada sustainabilitas untuk pembinaan secara kontinu. Kalau hanya PKM mungkin temporari waktunya sangat terbatas. Tapi ketika bicara tentang bagaimana potensi bisnis di desa binaan dan bagaimana University Co-op yang ada di Unkris itu bisa menangani, ini satu hal yang sangat berbeda. Kuncinya di rektorat sama dekanat. Karena bagaimana merubah koperasi karyawan bisa menjadi University Co-op dibutuhkan policy. Policy-nya adalah keputusan rektor. Yang bisa mendrive percepatan perubahan transformasi ini adalah rektorat. Karena pemimpin tertinggi di kampus adalah rektor. Tinggal visinya Pak Rektor seperti apa harus mengintegrasikan semua potensi yang ada di kampus. Ini saya kira perlu dialog, perlu keterbukaan. Ketika sudah menjadi University Co-op di Unkris, maka itu bisa menangani bisnis internal dan eksternal, juga bisa menjadi off-taker atas binaan dari program PKN kita yang ada di sini. Nah, pertanyaan adalah bagaimana bisa membangun bisnis partnership, ya, aliansi partnership dengan pihak lembaga pembiayaan relatif lebih mudah. Ya. Karena visinya sudah University Co-op ini visinya sudah visi ke bisnis dan terkelola secara profesional. Saya yakin bahwa di SDM kampus akan mempunyai kualifikasi untuk bisa menangani itu. Slide selanjutnya terkait dengan langkah transformasi. Ini jalan. Ini bisa jalan gampang, tapi juga bisa jalan terjal untuk bisa mencapai itu. Karena pasti kekuatan-kekuatan di kampus juga tidak bisa di ini. Perbedaan pandangan antar fakultas satu dengan fakultas lain juga bisa menjadi persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi di persiapan penyusunan rencana atau menyusun konsep kita, siapa yang harus menangani, di situ sudah ada Pokja, gabungan rektorat dengan dekanat, dengan koperasi karyawan ini kita ini. Kalau sudah bisa dilakukan, minimal saya sebagai
komisaris di Indonesia Payment Incorporated, itu pengembang dari aplikasi yang kalau di Play Store ada namanya Cuso Mobile di situ. Nanti saya akan beri bantuan lah gitu ya untuk kalau ini bisa menjadi University Co-op, karena komunitas itu bisa mahasiswa, dosen, dan siapapun yang alumni pun juga bisa nanti bertransaksi melalui handphonenya. Itu yang sedang dan terus akan saya kembangkan untuk bisa membackup, dan sekarang sudah dipakai oleh beberapa koperasi seluruh Indonesia. Ada sekitar 62 koperasi yang sudah menggunakan Cuso Mobile itu. Itu persiapan pelaksanaannya seperti apa, transformasi, perdebatan panjang pasti terjadi sampai akhirnya pengembangan arah konglomerasi. Saya mengajak karena di kampus di Indonesia, dari berapa ribu kampus yang ada di Indonesia ini, koperasinya relatif kayak koperasi di masyarakat umum ya. Koperasinya kecil-kecil, fakultasnya punya sendiri-sendiri. Kalau toh ada paling koperasi karyawannya, ada di UI itu ada koperasi mahasiswa fakultas teknik, koperasi mahasiswa fakultas ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa tidak disatukan? Kalau puluhan ribu kayak di UI itu semua sivitas akademika membangun komunikasi dan potensi sosial ekonominya digabung dalam satu kesatuan wadah yang katanya ekonomi gotong royong. Kenapa di Tokyo University bisa, di Universitas Indonesia tidak bisa? Pertanyaan kalau bisa diwujudkan seperti itu. Saya kira kok ada perubahan mindset di kehidupan kita ke depan. Dan ini adalah bagian dari pembudayaan dari konsep kebersamaan. Kenapa kultur di Jepang, kekeluargaannya, ewuh perkewuhnya, bangunan sosialnya sangat kokoh, karena hampir seluruh elemen di sana koperasinya berkembang dengan baik. Saya lagi menjajaki dengan Japan Consumer Cooperative Union-nya untuk nanti mau ngirim beberapa pemuda, mungkin durasi panjang itu untuk dia belajar dan bekerja di sana selama 2 atau 3 tahun. Saya itu balik ke Indonesia untuk membangun komunitas koperasi konsumen. Karena Pak koperasi Abu, konsumen, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi ya Pak ya? Ya cukup nanti. Ya, jadi koperasi konsumen di Jepang itu menguasai 38% dari konsumen di Jepang. Slide selanjutnya, tahapan target transformasi Kopkar menjadi koperasi universitas. Ini saya kira jelas. Kuncinya di kebijakan Pak Rektor. Target kita 2021 sudah bisa ekspansi bisnis. 2020 ini dalam satu semester ini sampai semester awal 2021 ini adalah penataan internal, menata semua potensi sosial ekonomi budaya di kampus sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan perubahannya baik oleh mahasiswa maupun oleh ini. Kalau mahasiswa kita ada 8.000 misalnya atau 10.000 mahasiswa Unkris, itu potensi ekonominya juga ada, potensi sosialnya juga sangat besar. Tinggal kemampuan kita untuk bisa mengakomodir dengan ini. Kata kuncinya ada beberapa, Bapak Ibu sekalian. Yang ada di bawah ini, kebijakan rektor yang komprehensif, dukungan sivitas akademika, eksistensi bisnis, terkelola secara profesional, memberikan kesejahteraan pada sivitas akademika, ini akan menjadi sangat penting. Kalau ada kantin terintegrasi atau masing-masing fakultas ada tapi bisa terintegrasi dalam satu kantin yang cukup bagus, semua kepentingan yang ada di situ terakomodasi, semua bisa senyum dengan perbaikan kondisi itu, saya kira bisa menjadi rujukan yang cukup bagus. Selanjutnya terkait dengan hambatan, slide selanjutnya, terkait dengan hambatan transformasi menjadi University Co-op ini. Yang pertama, penyatuan kepentingan bersama ini, kesatuan mindset pimpinan universitas atau lembaga, dan pengurus koperasi yang ada saat ini, serta sivitas akademiknya. Kepentingan individu dan kelompok terkait dengan potensi sosial ekonomi bisnis. Saya paham betul bagaimana saya sebagai ketua Kopma saat itu harus berebutan dengan istrinya Pak Dekan yang bisnisnya sama dengan bisnis koperasi mahasiswa untuk pengadaan jaket alma mater. Akhirnya diselesaikan resolusi konfliknya oleh Pak Rektor, ya sudah, sekarang Kopma distribusinya sekian ribu jaket alma mater yang disiapkan oleh Kopma dibagi ke beberapa rekanan. Jadi rekanannya itu koordinasinya dengan Kopma. Yang bayarnya universitas ke Kopma, tapi distribusinya
sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam. Itu bisnis yang cukup besar ketika tahun 91 sampai 95 itu setiap tahunnya tidak kurang dari sekitar 400 jutaan itu bisnis yang kami putar. Waktu itu masih mahasiswa sudah lumayan lah. Pilihan penetapan SDM juga itu bisa menjadi perdebatan, tapi bisa tidak jika ada komitmen bersama dan rektorat lah yang menjadi kunci itu. Menyusun unit usaha saya kira nanti akan berjalan dengan sendirinya. Benturan kepentingan bisnis internal dan persoalan manajemen fee dengan pihak serta kesiapan pengembangan bisnis ini juga bisa menjadi ini. Maka dibutuhkan strategic partnership di antara seluruh sivitas akademika. Yang terakhir, ini terkait dengan target jangka pendek. Pertama, transformasi lembaga koperasi. Ini kembali lagi dukungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tidak banyak membahas tentang bagaimana pembinaan di pedesaannya. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Raedi. Tapi membangun institusi di koperasi di kampus inilah yang nanti akan menjadi jalan mudah untuk bisa membangun mitra bisnis kampus dengan seluruh elemen yang ada. Bukan hanya dengan desa-desa binaan, termasuk dengan bisnis yang sudah dikembangkan oleh para alumni kita maupun startup atau bisnis-bisnis pemula yang akan dikembangkan oleh alumni-alumni kita ini, saya kira nanti bisa diwadahi dalam University Co-op. Mungkin di salah satu tempat yang ada di kampus kita bisa dibuka buat coworking yang itu tempat berkumpulnya orang-orang atau anak-anak muda alumni kita yang akan menjadi entrepreneur. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jangka pendeknya sudah jelas, langkah operasionalnya sudah jelas, outputnya apa kami juga sudah berikan. Ini tinggal yang paling akhir yang perlu saya sampaikan adalah persoalan kita mau berubah atau tidak. Kalau kita mau berubah, mungkin kita akan menemukan kebaikan. Dan itu bisa menjadi bagian dari proses pengembangan sivitas akademika di kampus Unkris. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita akan mengalami posisi yang tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Saya kira itu, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Agak lolos sedikit 1 menit Pak. Tapi tadi penutupnya agak menohok saya sebagai dosen manajemen perubahan. Jadi masalahnya keinginan untuk berubah gitu Pak Agung ya. Oke, apakah Pak Rektor ada di sini? Karena tadi Pak Agung saya hitung ada 4 kali loh menyebut nama Pak Rektor. Kalau tidak ada mungkin saat ini telinganya Pak Rektor agak berdenging-denging gitu karena dirasa di Pak Agung gitu ya. Baik, selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Bapak Ibu silakan menulis pertanyaannya ya. Jadi saya tidak melihat raise hand-nya tapi pertanyaannya. Langsung saya bacakan ya Pak Rahedi, Pak Agung ya. Yang pertama dari Pak Rahmat Nur Samsu. Pertanyaannya terkait contoh pengembangan ekonomi desa, yaitu KUD, yang bekerja sama dengan perusahaan sawit. Dalam prakteknya perusahaan sawit menjadi dominan dalam pengaruh kebijakan dan hanya masyarakat petani yang punya lahan sawit yang mendapat manfaat ekonomi. Bagaimana solusinya agar manfaat ekonomi tersebut dapat diperoleh untuk seluruh masyarakat? Terima kasih. Dari Pak Rahmat Nur Samsu, terima kasih. Mungkin kayaknya ini Pak Rahedi duluan ya, yang mengenal seluk-beluk ekonomi desa, dilanjutkan Pak Agung kalau ada yang mau ditambahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Amanda. Ini yang menarik sekali pertanyaan Pak Rahmat barusan ya. Justru itu menjadi latar belakang tadi yang saya kemukakan paling depan, bahwa sudah banyak kebijakan, sudah banyak peraturan baik dalam bentuk undang-undang, Kepres dan lain sebagainya. Termasuk yang disampaikan contoh Pak Rahmat tadi itu adalah sawit ya, kasusnya itu adalah inti plasma kalau nggak salah itu. Nah disitulah yang saya katakan dari kegagalan-kegagalan yang kita lihat, kegagalan inti plasma sehingga di situ dikatakan Pak Rahmat tadi bahwa yang bagus jadi akhirnya perusahaannya, koperasinya, masyarakatnya jadi
Itu sudah banyak inti plasma, bapak angkat, anak angkat. Ya. Justru konsep itu yang melandasi kami punya pemikiran harus integrasi ya, antara perusahaan dengan apakah itu koperasi. Itu di dalam slide yang pendekatan mikro, tadi sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada bahwa jadi kalau kita perhatikan di sini, yang dimaksud tadi Pak Rahmat itu adalah kegagalannya karena inti plasma. Jadi pihak swasta di sini agak jauh dengan koperasi atau BUMDes atau masyarakat, sehingga terpisah. Sifatnya hanya jual beli dan lain sebagainya. Ini yang kita inginkan, satu integrasi. Mungkin ada satu perusahaan patungan di situ. Dan ini sedang kami coba dalam satu desa tertentu, yang kemungkinan akan terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi kebersamaan tadi itulah, maka terjadilah supply chain tadi itu. Jadi tidak yang dikatakan tadi hanya menguntungkan dari pihak swasta. Oleh karena itu, konsep ini muncul, salah satunya adalah latar belakang dari kegagalan inti plasma ataupun bapak angkat, anak angkat. Jadi konsep integrasi ini, itu mungkin untuk Pak Rahmat. Saya kira itu mungkin hanya satu, Bu, pertanyaan sementara. Pak. Untuk Pak Agung, apakah ada tambahan? Sedikit, Pak. Jadi saya setuju dengan ide gagasan Pak Rahedi. Saya sudah mendampingi KUD ini yang berperang dengan inti sudah puluhan, termasuk yang terakhir di Jambi itu. Karena inti plasma bapak angkat, anak angkat ini, bapaknya malah justru membunuh anaknya. Gitu ya. Intinya menghisap darah plasma dan sebagainya. Maka saya setuju bahwa harusnya di daerah sawit itu dibangun perusahaan patungan miliknya perusahaan swasta besar atau intinya, di mana tanah adat yang di situ tidak usah dibeli oleh perusahaan itu. Saran kami kepada pemerintah Kementerian Pertanian waktu itu dan Kementerian Perindustrian. Jadi tanah desa, tanah adat di situ, tanahnya rakyat di situ dihargai dengan proporsi saham miliknya mereka. Jadi kalau misalnya saham perusahaan besar mempunyai 51% atau 60%, orang komunitas yang ada di desa, entah koperasinya, entah desanya, entah sukunya, entah apa, ini mempunyai secara proporsional dari 40% atau 49% itu. Sehingga mereka punya dividen atas keuntungan setiap tahun, bukan hanya proses transaksi bahwa sawitnya dia beli, produk sawitnya dia beli dan dia seakan-akan hanya bekerja dari intinya. Tetapi ini menjadi sebuah korporatisasi publik yang win-win solusi. Jadi si masyarakat desa, petani desa, koperasi desa yang ada di situ juga memegang saham sehingga dia juga sebagai subjek, bukan hanya objek. Saat ini hanya sebagai objek. Ini beberapa waktu yang lalu saya mencoba merefleksikan itu dan mulailah dilakukan, khususnya untuk tanaman kopi. Di Solok dilakukan oleh anak muda, dia keluar dari zona nyaman sebagai pegawai, dia pulang ke kampungnya tanam kopi, terus di Pengalengan di Jawa Barat juga ada. Ini kita menjadikan mereka adalah sebagai subjek, sekaligus produktivitasnya itu sebagai objek. Jadi orangnya sebagai subjek ini kita perhatikan betul. Kesejahteraannya kita ini. Pembelian pun dari produknya dia fair price kita. Bukan seperti kita tengkulak. Fair price itu kalau saya jual mahal kopinya, koperasi jual mahal kopinya, maka kami membeli kepada anggota kita dengan harga yang juga mahal. Itu yang harus dilakukan. Jadi harus ada usaha patungan miliknya publik, masyarakat di desa itu dengan miliknya perusahaan besar. Pasti akan aman, tidak ada konflik. Apa? Merasa dia juga memiliki atas perusahaan yang dibangun bersama-sama. Artinya kepentingan kedua belah pihak diakomodasi begitu ya Pak ya? Yes, betul Bu Amanda. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Abdul Halim Rosyidi ya. BUMDes merupakan unit
bisnis milik desa yang seharusnya menjadi salah satu usaha unggulan di desa terkait. Pertanyaannya, apakah ada program pembinaan usaha-usaha unggulan bagi para pelaku BUMDes agar usaha yang dilaksanakan dapat menjadi usaha unggulan dan besar di desa tersebut? Saya persilakan Bapak-Bapak pembicara narasumber untuk memberikan tanggapan. Pak Rahedi. Ya, terima kasih Bu Amanda. Jadi pertanyaannya memang menjadi satu pemikiran juga untuk kita bagaimana topiknya tadi tidak hanya memberdayakan desanya itu sendiri, tapi juga para pelakunya, termasuk tadi BUMDes, apakah UMKM atau koperasi. Jadi memang itu menjadi tantangan kita, meskipun dukungan secara aturan, undang-undang dan lain sebagainya itu sudah cukup banyak, tapi siapa sebetulnya? Terlalu banyak yang ikut. Coba kalau kita lihat apakah hampir semua departemen tentu punya program-program dalam rangka pembinaan, apakah itu melalui CSR, melalui BUMDes, koperasi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya akan lebih baik kalau kita memberikan suatu pelatihan itu adalah langsung. Langsung dalam arti kata bukan dalam arti konsep, tetapi istilahnya kalau mau berenang, ceburkan aja langsung. Nah, tapi ini tidak mudah. Tidak mudah kalau tidak tadi mengintegrasikan semua pihak yang mau untuk menjadi satu kesatuan di dalam suatu sistem. Ya, yang tadi masalah klasik, masalah teknologi, masalah pasar, masalah uang, masalah SDM itu harus persepsinya dulu kita bangun. Jadi kalau BUMDes itu tidak akan maju kalau BUMDes juga merasakan apa manfaat buat saya. Apa manfaat buat BUMDes? Nah, jadi kuncinya, siapapun sebetulnya, dari kacamata pengalaman ini memang sebetulnya peran perguruan tinggi sangat penting sekali karena apa? Perguruan tinggi itu boleh dibilang dalam posisi yang netral. Sehingga kedatangan perguruan tinggi ke suatu tempat itu akan lebih netral dibandingkan kalau dunia usaha ataupun yang lainnya itu akan masuk. Itu pun tidak mudah yang tadi saya katakan pertama. Pertama adalah pasti ada kecurigaan dari masyarakatnya itu sendiri. Nah ini kembali kepada BUMDes sama juga. Kalau kita mau memberikan sesuatu, apakah itu dalam bentuk pelatihan dan lain sebagainya itu, lebih baik konkret dan terprogram secara berkelanjutan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, Bu Amanda. Baik Pak Rahedi. Pak Agung, dipersilakan. Menarik ini, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Rahedi ini. Yang pertama, BUMDes ini kan bukan program hari ini saja. Pak Harto dulu sudah ada Impres Desa. Maka munculnya DCBUUD yang akhirnya berubah menjadi Koperasi Unit Desa. Terus ada PNPM. PNPM itu sekarang duit masih ada sekitar berapa triliun gitu yang ada di masyarakat. Dan dalam satu kawasan kecamatan tertentu pernah berdialog dengan saya untuk bagaimana merubah itu menjadi koperasi. Karena sekarang kayak lembaga keswadayaan masyarakat yang kelola adalah para pendampingnya dulu. Terus sekarang BUMDes. Persoalannya adalah sampai detik ini pemerintah belum pernah mempunyai exit policy strategik ketika program itu tidak jalan. Impres Desa, banyak infrastruktur yang dibangun, ada GLK, gudang-gudang yang dibangun oleh zamannya Pak Harto untuk menyimpan beras padi gabahnya. Terus PNPM mandiri juga begitu, infrastruktur dibangun, dana bergulir juga diberikan, BUMDes juga tidak beda jauh, tapi belum pernah ada exit policy yang komprehensif untuk bisa memberdayakan masyarakat desa. Yang kedua, catatan saya adalah sejarah mengatakan bahwa ketika officially pembinaan yang dilakukan pemerintah itu pasti mengalami stagnasi ketika pemerintah sudah berganti pemimpin. Karena di kita ganti presiden, ganti menteri, ganti strategi, gitu, ganti kebijakan. Nah, itu yang terjadi. Nah, maunya pemerintah lah selalu melakukan officially pembinaan pendampingan terus. Tapi tidak punya solusi strategisnya kayak apa setelah didampingi. Kemana arah pendampingannya itu nggak pernah jelas. Pendekatannya project terus. Project, pendamping, dan sebagainya. Tapi tidak pernah mempunyai strategi deofisialisasinya kapan.
BUMDes itu mau tidak dibantu lagi kapan? Kita hitung, BUMDes Pak Jokowi itu sudah menggelontorkan 5 tahun. Masing-masing taruhlah 500 juta. Dalam 5 tahun itu sudah ada 2,5 miliar uang yang ada di desa. Untuk apa? Apakah nanti selamanya akan harus ada terus uang desa itu? Tapi kenapa dengan saya pernah membina, ini persoalannya tidak ada deofisialisasi. Ketika mereka sudah dianggap berhasil dengan kriteria tertentu, dulu zamannya Pak Harto sudah berpikir itu bahwa ada KUD mandiri, KUD unggul, KUD apa ada kategorinya. Sekarang enggak pernah ada itu. Jadi saya kira akan bentuk pendekatan proyek dan tunggulah uang itu akan habis, nggak ada hasilnya, kecuali kalau seandainya di situ tumbuh atau ada kepala desa yang punya kemampuan entrepreneurship yang tinggi dalam menggunakan itu. Karena saya pernah membina beberapa lembaga ketika saya jadi konsultan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pendidikan informal, itu dikasih dalam 3 tahun kami membuat program, dikasih 25 jutaan, sebuah lembaga itu ada yang menghasilkan yang luar biasa karena potensi desanya itu ditangani dengan sungguh-sungguh oleh lembaga pendidikan non formal. Jadi saya kira 2 hal yang menjadi catatan saya, bahwa pemerintah selama ini belum mempunyai exit strategy policy untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat, baik bentuknya BUMDes, PNPM, Impres Desa, atau apapun namanya. Yang kedua, jangan lupa bahwa pembinaan itu harus ada batasnya. Maka harus ada deofisialisasi. Ketika deofisialisasi berarti kriteria mereka sudah mampu mandiri menjadi catatan penting bagi sebuah program pemerintah. Hanya itu aja catatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya, ini saya agak cepat saja, dari Pak Adi Prabowo, mengenai gagasan koperasi bisa menjadi wadah pemersatu kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya yang dibangun bersama oleh Civitas Akademika. Untuk aplikasi peran mahasiswa melalui kampus sebagai fasilitator, mensukseskan gagasan ini secara efektif dan efisien seperti apa ya Pak Agung? Terima kasih. Jadi tampaknya ini ditanyakan ke Pak Agung dulu. Mohon maaf tadi kalau saya kasih ke Pak Rahedi duluan tuh bukannya saya pilih kasih, tapi karena Pak Agung selalu bilang senior dulu gitu ya. Jadi saya berikan ke Pak Rahedi. Tapi karena ini Pak Adi Prabowo langsung menyebutkan Pak Agung, saya rasa saya berikan kesempatannya ke Pak Agung dulu. Silakan Pak Agung. Saya berharap kalau bisa, di mana saya juga ikut ngajar di Unkris, ini bisa menjadi role model bagi University Co-op yang ada di Indonesia. Karena selama ini belum pernah ada yang berhasil untuk menjadikan seluruh Civitas Akademika ini mempunyai kekuatan menyatukan potensi sosial, ekonomi, dan budayanya. ICA, International Cooperative Alliance, dalam kongresnya yang ke-100 tahun 1995 mengatakan koperasi adalah member association. Jadi asosiasi orang, asosiasi anggota, di mana kalau asosiasi anggota berarti anggota yang punya kemampuan produktivitas, kemampuan otonom ketika dia mengambil keputusan untuk membangun kesatuan potensi ekonominya. Yang kedua, dan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis untuk menyatukan potensi sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi kita bicara koperasi itu bukan hanya bicara ekonomi anti, tetapi juga bicara tentang sosial dan budaya. Kenapa harus sosial dan budaya? Karena koperasi membangun kebersamaan. Kepentingan dijalankan oleh perusahaan koperasinya sebagai milik anggota semuanya. Itu dasarnya adalah dasar kepentingan ekonominya. Jadi di situ harus ada muncul joint buying, pembelian bersama. Kalau seandainya di kampus Unkris, kebutuhan ATK-nya itu dibeli bersama-sama seluruh rektorat, fakultas maupun lembaga-lembaga, pasti akan mendapatkan rabat yang itu akan memberikan nilai tambah atas harga yang murah. Dibandingkan beli sendiri-sendiri, fakultas ekonomi beli sendiri, fakultas hukum beli sendiri, berbeda itu. Yang menjadi persoalan adalah kepentingan komisinya, pembelinya itu nanti akan berbenturan kalau dikoperasikan gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan yang kita hadapi gitu. Nah, bagaimana cara melakukan
untuk mahasiswa, saya berpikir bahwasanya nanti ada unit bisnis, unit kegiatan yang digunakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, karyawan dan dosennya. Ada unit kegiatan, unit bisnis yang digunakan, diprioritaskan untuk mahasiswanya, gitu. Baik itu untuk kegiatan pengembangan minat bakat dan keterampilan-keterampilan logikanya itu bisa diwadahi oleh koperasi itu. Tetapi minimal bahwa ketika mahasiswa membutuhkan kebutuhan-kebutuhan kuliahnya, itu koperasi bisa memenuhi dengan harga yang lebih murah harusnya dibandingkan dengan oleh pihak lain. Nah, itu yang harus kita wujudkan. Apakah bisa? Saya punya keyakinan bisa selama kita membangun institusi koperasi universitas ini berdasarkan pada prinsip-prinsip yang disepakati oleh koperasi-koperasi di dunia, khususnya prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Mewujudkannya seperti apa? Wujudkannya adalah bagaimana pengelolaan organisasi dan pengelolaan bisnisnya ini secara terbuka, sehingga membangun keyakinan, membangun trust, kepercayaan dari seluruh sivitas akademika, sehingga nanti akan ada satu perasaan yang sama untuk bisa menyatukan kekuatan potensi ekonomi sosial budayanya. Kenapa Frontera itu salah satu koperasi besar di New Zealand, itu anggotanya ada sekitar 10.000 peternak, itu dengan sapi perahnya lebih dari 1,5 juta itu, 10.000 orang itu. Makanya dia bisa memasok kebutuhan susu yang ada di hampir seluruh dunia. Dan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu, Frontera ini membangun industrinya di Cikarang. Jadi saya heran, ini Frontera punya, kenapa susu SPBS Pengalengan nggak bisa. Nah, kenapa Universitas Tokyo bisa membangun University Co-op yang kantinnya besar, toko ATK-nya besar di dalam kampus. Nah, saya kira kalau Pak Rektor dengan seluruh jajarannya bisa menyatukan mindset, maka saya yakin bahwa di Unkris bisa diwujudkan itu. Bahwa semua kepentingan nanti akan beradu di situ. Kita harus membangun satu teori dan membangun satu aplikasi tentang bagaimana penyatuan sosial ekonomi budaya yang dampaknya dirasakan oleh keseluruhan sivitas akademik. Itu Mbak Amanda. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak Rahedi, apakah ada yang mau ditambahkan? Mohon singkat saja Pak Rahedi. Iya, memang singkat sih. Jadi gini, bukan, persoalannya sama, apakah itu di desa, apakah itu di kampus. Tapi kata kuncinya adalah membangun persepsi yang sama. Ini yang sulit tadi saya katakan, bahwa bagaimana semua pemangku kepentingan itu tadi bisa merasakan ada manfaatnya. Nah, disinilah menjadi, karena tadi dikatakan koperasi itu kan bukan kumpulan uang, koperasi kumpulan manusia. Nah, kalau kumpulan manusia kan berarti kita harus bisa memfasilitasi, harus bisa menjelaskan kepada mereka itu bahwa ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Jadi kata kuncinya tadi, baik apakah itu di desa, apakah itu di Unkris, ataukah dimanapun itu suatu organisasi, membangun persepsi yang sama itu penting sekali, yang pertama. Yang kedua tadi, keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan. Saya yakin, seperti tadi juga Pak Agung sudah yakin, ini bisa kita bangun. Nah, cuma kapan, di mana, dan waktunya yang harus ada targetnya. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Mada. Terima kasih, Pak Rahedi. Karena sudah menyebut-nyebut Unkris, baiknya saya lompat dulu ke pertanyaannya Pak Haji Nuridin. Ini untuk Pak Agung lagi. Pak Agung, katanya di Unkris ini banyak kepentingan. Jadi bagaimana untuk menyatukan kepentingan tersebut sehingga kita bisa membentuk koperasi Unkris, bukan lagi koperasi karyawan. Pak Agung, saya persilahkan. Saya dari kacamata luar ya, sebagai pimpinan Dekopin lah itu, yang banyak menggeluti tentang perkoperasian sejak mahasiswa. Jadi bukan hanya di Unkris, tapi di koperasi yang sampai hari ini saya pun bernaung di koperasi itu juga kepentingannya banyak gitu. Yang pertama saya kira kalau itu di institusi seperti Unkris, maka kata kunci dari penyatuan kepentingan adalah di policy, pemimpin tertinggi kita, terutama rektor dengan yayasan.
Jadi kalau yayasan sama Pak Rektor sudah kompak untuk mengambil policy bahwa ini penting, kita harus punya satu kesatuan, dibangun komunikasi, yang kedua, dibangun informasi yang terbuka dengan seluruh pimpinan fakultas maupun pimpinan lembaga dan pusat, sehingga nanti juga turun ke komunitas unit kegiatan mahasiswa, baik senat dan sebagainya, dibangun satu kesatuan dengan komunikasi dan sosialisasi yang begitu masif, sehingga nanti ada kesadaran bersama. Jadi kesadaran bersama menjadi penting, karena itu akan menjadi bagian dari titik awal kita untuk membangun sebuah organisasi dan bisnis yang milik bersama. Terus setelah itu, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan institusi yang langsung bisa dilihat oleh Civitas Akademika. Contoh misalnya perbaikan dari sistem dan prosedur. Ya. Kalau itu unit bisnisnya simpan pinjam, sistem dan prosedur pinjam meminjamnya. Yang kalau itu terkait dengan sektor real, perdagangan misalnya kantin atau toko atau apapun, itu sudah muncul juga. Nampak bahwa ketika diwujudkan sebuah mimpi bahwa kita datang ke kantin, kita datang ke toko koperasi dengan harga yang murah, maka akan muncul adanya ini, simpati, muncul adanya empati bahwa oh iya ternyata bisa ya kita mewujudkan. Yang lama-lama itu akan menjadi habit kita. Selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun mahasiswa ada di situ, kalau dosen berpuluh-puluh tahun di situ, itu akan menjadi internalisasi dalam diri kita. Oh ini kita harus tetap bersatu. Satu komunitas harus kita bangun terus. Yang merusak adalah ketika ada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang menggunakan kekuasaan untuk bisa melakukan perubahan. Ya, konsekuensinya karena kita hidup di universitas, di mana ada jabatan yang ada batas waktunya, ketika ganti pejabat, itu bisa muncul persoalan-persoalan itu. Nah, gimana cara mengantisipasi itu? Saya kira kita membangun sistemnya. Ini mudah diucapkan, saya membina koperasi, kita bangun sistemnya. Jangan depend on pada tokoh untuk bisa koperasi. Ketika beliau nggak ada, maka akan hancur koperasinya. Maka kita harus bangun sistem. Pertanyaan saya adalah saya balikkan, masa kita orang kampus nggak bisa sih membangun wisdom itu gitu, yang diwujudkan dalam sistem-sistem yang bisa diakses oleh siapapun. Saya yakin bahwa kalau dengan sistem yang terbuka, apalagi saat ini ya digitalisasi, saya kalau jadi koperasi universitas akan saya suntik digitalisasi ya dengan Juso Mobile, karena di situ ada dua. Ada back end-nya, di situ bagaimana laporan keuangan itu setiap transaksi terkelola dengan baik, sampai saya tahu misalnya saya kapan beli aqua, saya kapan fotokopi di toko koperasinya pun saya tahu, si pengurusnya tahu, itu kita buka saja, tetapi saya bisa mentransaksikan, melihat transaksi keuangan koperasi saya ada di handphone saya. Itu yang bisa membangun bahwa karena eranya sudah berbeda dengan sebelum COVID dan sekarang ini kita dipercepat untuk bisa mendigitalisasi semua kepentingan kehidupan, baik itu bisnis, sosial maupun pemerintahan harus kita digitalisasi, maka digitalisasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan tadi itu. Kebijakan rektor harus kita amankan, sosialisasi komunikasi secara terbuka, kita wujudkan sebuah tata kelola usaha yang baik, kita lihatkan di mahasiswa. Begitu mahasiswa baru melihat kalau beli murah di kantin koperasi, mereka kos jauh pun kalau makan balik ke koperasi kita. Itulah yang menjadi ide gagasan kita untuk kedepannya seperti apa wujud dari penyatuan potensi ekonomi sosial budaya di kampus. Begitu Mbak Amanda. Terima kasih Pak Agung. Pak Rahedi, apakah ada yang mau ditambahkan? Ada sedikit. Jadi baik, silakan, Pak. Pertanyaan Pak Nurini tadi kan bagaimana membangun UNCRIS. Saya kira jawaban saya itu kesimpulannya dari Pak Agung, yaitu kita ingat SKS, bukan sistem satuan kredit semester, tapi S yang pertama itu sadar. Kita harus sadar semuanya bahwa ini penting. Yang kedua tadi K-nya itu adalah mau nggak
ada kemauan nggak untuk berubah? Nah, kalau kita sudah sadar, sudah mau untuk berubah, kita tentukan S yang ketiga itu strategi. Nah, strategi tadi sudah disampaikan top bottom ya. Jadi peran dari yayasan, rektorat sampai ke dekanat sampai ke bawah itu adalah strategi yang harus dilakukan. Jadi SKS itu tadi untuk Pak Nuridin. Terima kasih, Mama. Terima kasih Pak Rahedi. Ada lagi ternyata singkatannya SKS ya Pak ya, saya belajar ini. Pertanyaan terakhir barangkali ini dari Pak Erik Wardana, bagaimana penganggaran dana desa dalam APBN? Kok Pak Agung tertawa ya? Coba saya berikan Pak Agung dulu kalau gitu kan, Pak Agung yang tertawa. Silakan Pak Agung. Kalau saya bicara penganggaran itu ketawa Mbak. Ketawanya apa? Pertama saya tahu karena setiap waktu kita diundang oleh Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi karena di Kopin juga punya alokasi anggaran dari APBN walaupun tidak banyak ya. Tahun ini hanya 14,5 miliar pun nggak bisa cair karena dirubah untuk refocusing ke penanganan COVID jadi nggak ada kegiatan yang bisa kita laksanakan. Tapi operasional untuk karyawan juga masih ada. Anggaran kita itu setiap tahun APBN kita 2.400 triliun lah kira-kira gitu. Kementerian Koperasi itu anggarannya hanya 940 miliar. Kementerian Desa cukup banyak karena ada dana yang ditransfer ke desa. Jadi banyaknya dia dana yang ditransfer ke desa. Di samping itu banyaknya di Kementerian Desa itu karena ada dana pendamping untuk 79.000 desa. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana rentang kendali yang terjadi dari dana desa itu. Saya kira sebenarnya pedoman aturannya sudah ditegaskan di situ bahwa dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, untuk pendidikan di pedesaan, untuk pengembangan ekonomi, dan untuk kegiatan operasional desa. Jadi ada beberapa panduan yang diciptakan bahwa dana desa itu. Tapi berapa besarnya dana desa dikucurkan oleh pemerintah tentu tergantung dari kemampuan pemerintah untuk menghimpun pendapatan baik itu pajak maupun pendapatan di luar pajak yang ada di situ. Kenapa saya tadi agak senyum di kemampuan kita untuk menghimpun pajak ini tahun 2019 kemarin dalam RDP di di Komisi 6 kita hanya 1.600 triliun dari 2.400 triliun, berarti masih kurang ada 800 triliun. Duitnya dari mana? Akhirnya ngutang kita. Ditambah lagi dengan BUMN, ya laba BUMN dan sebagainya, itu tidak lebih dari 200 triliunan kira-kira, jadi masih ada 600 triliun yang kurang. Nah, artinya apa? Kalau kita depend on pada dana miliknya negara yang 2.400 triliun, kita harus komparasikan dengan dana yang ada di perbankan Indonesia. Dana di lembaga keuangan bank-bank yang ada di Indonesia 8.000 triliun itu. Dananya siapa? Dananya negara dan dananya pemerintah. Kalau dananya negara hanya 2.400 triliun, maka dananya negara, masyarakat, baik itu dunia usaha maupun masyarakat Indonesia itu ada sekitar 4.000, kalau 8.000 dikurangi 8.000 triliun dikurangi 2.400 kan masih ada sekitar 5.600 triliun dana yang ada di perbankan. Yang menjadi masalah adalah bahwa ternyata perbankan terlalu rigid dengan aturan-aturan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke teman-teman di Komisi 6, kenapa sih tidak ada pola kebijakan seperti di negara-negara tetangga ada di Malaysia. Kalau ada usaha kecil, koperasi maupun pelaku usaha baru, itu dengan tenor yang sangat panjang, dengan bunga yang sangat murah. Di Indonesia itu saya pengusaha, hari ini saya mendirikan usaha, 2 tahun yang akan datang baru dapat kredit dari perbankan. Nah ini persoalannya, jadi kalau kita melihat anggaran pemerintah ya sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Belum lagi persoalan sudah dianggarkan seperti itu aja masih kita temukan desa fiktif lagi itu yang seperti kasus di Sulawesi Tenggara beberapa waktu yang lalu. Jadi
Ya, kalau saya ditanya bagaimana penganggaran, ya penganggarannya memang seperti itu prosesnya. Jadi prosesnya pertama, ketika penganggaran misalnya tahun anggaran 2021, sekarang itu sudah dibahas. Jadi pertama, pemerintah mengeluarkan notulen atas rencana anggaran RKP, rencana kegiatan pemerintah tahun 2021. Itu digodok oleh Bappenas. Setelah itu nanti Bappenas, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Teknis menghimpun isu-isu pembangunan dari tahun kemarin dan apa yang dilakukan tahun 2021, nanti ada pagu indikatif. Itu pagu indikatif ini pagu yang biasanya dari tahun kemarin dinaikkan 10% oleh Bappenas sama Kementerian Keuangan. Biasanya protes ini semua kementerian. Setelah pagu indikatif, maka dijabarkan lagi sampai ke ada trilateral antara Kementerian Keuangan, Bappenas dengan Kementerian Teknis, trilateral beberapa kali sampai ketemu pagu definitif. Nah, ketika memproses dari pagu indikatif ke pagu definitif ini sudah disusun RKKL, Rencana Kegiatan dan Anggaran Lembaga dan Kementerian. Nah, begitu sudah pagu definitif dengan RKKL, itulah yang bulan-bulan Oktober sampai bulan Desember itu diperdebatkan dengan komisi-komisi yang ada di PR. Sebelum pada bulan Desember itu sudah diketok palu oleh pemerintah sehingga per Januari bisa dilaksanakan. Jadi begitu rumitnya sebenarnya proses untuk penganggaran desa maupun penganggaran sektor-sektor yang lain, tetapi kesemuanya itu kalau saya berpikir dana pemerintah itu hanya sebagai stimulasi. Yang harus kita bangun adalah dana masyarakat yang cukup besar. Tinggal bagaimana kita mengkreatifisir dari isu-isu dan program-program untuk bisa melibatkan banyak masyarakat. Begitu Mbak Amanda, Pak Rahedi. Terima kasih Pak Agung. Pak Rahedi mungkin ada yang ditambahkan sedikit Pak? Enggak, kalau juga tentang pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendiri begitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau bicara tadi Pak Agung dana ketawa, saya malah nggak ketawa itu. Jadi sedih artinya, apa gimana, Pak? Ya, kalau dihitung tadi beberapa triliun-triliun itu kan cukup besar, tapi faktanya kan desa kan tetap aja begitu gitu loh. Ini sama aja halnya dengan masalah bank syariah. Kita penduduk muslim terbesar di Indonesia, tapi kenapa bank syariah baru sekian persen dari perbankan yang nasional? Ini gampang sederhana aja. Ya, tentu apa di situ? Kembali kepada kesadaran tadi itu. Kalau kita bicara dengan syariah seharusnya tidak ada persoalan. Tapi karena masyarakat belum paham apa itu syariah itu, sehingga rasa untuk membantu itu masih belum ada. Jadi kalau menurut saya, orang kalau mau nabung di syariah jangan tanya return-nya berapa. Tapi saya titipkan, bantulah yang membutuhkan. Kalau nanti berhasil, bagi hasil. Kalau enggak, ya kita bantu lagi. Jadi persepsi dulu yang harus kita rubah. Termasuk tadi masalah dana juga. Baik dari pemerintah, tapi ide yang bagus tadi, betul Pak Agung. Kita harus meng-create dana, janganlah tergantung dari yang tadi telah disampaikan dari bertriliun-triliun, tapi kan faktanya begitu. Sekiranya itu aja Mbak. Ya, terima kasih Pak Rahedi. Waktunya sudah semakin terbatas Bapak Ibu, tapi ada beberapa yang mau memberikan komentar. Pak Bongsu, apakah masih ada bersama kita di webinar ini? Ada yang itu Pak, raise hand Pak. Ya, Pak Doni berikutnya. Pak Bongsu, apakah masih bersama kita? Atau mungkin sembari menunggu Pak Bongsu, Pak Doni dipersilahkan untuk berkomentar. Mana ini? Pak Doni masih di mute nggak? Ya, terima kasih Ibu Amanda. Saya bertanya ke Pak Agung aja, mungkin lebih banyak pada pendapat ya. Saya tuh sebenarnya setuju kalau misalnya koperasi itu diperluas, koperasi karyawan itu. Jadi tidak hanya koperasi karyawan, tapi juga melibatkan mahasiswa. Dan kemudian juga untuk koperasi ini pernah dulu saya usulkan supaya bisa menjadi penyalur dari produk-produk perdesaan yang Unkes bina. Antara lain beras yang dari Sukajadi. Itu pernah saya usulkan ke koperasi karyawan pada waktu rapat tahunan anggota koperasi. Tapi kemudian hanya ditampung saja.
Dan itu juga tidak terbatas pada produk beras saja, juga bisa pada produk-produk pertanian lainnya. Nah ini yang saya kira mungkin harus nantinya ada tindak lanjut mungkin ya sebaiknya. Jadi yang tadi Pak Agung sampaikan adanya apa namanya itu off-taker ya, off-taker bahwa koperasi ini bisa berperan demikian sebenarnya. Dan ini juga kalau seandainya koperasi karyawan diperluas menjadi koperasi UNKRIS, itu hal yang bagus sekali nantinya. Kemudian masalah memang kalau di pedesaan ini koperasi tidak berjalan, Pak. Kalau saya perhatikan. Justru yang sekarang sedang digalakan adalah BUMDes-nya. Dan BUMDes-nya pun tidak semua bisa berjalan. Ada yang sukses, ada yang lebih banyak yang gagal. Apalagi pada masa sekarang ini. Nah, bagaimana halnya dengan mempertemukan antara koperasi dengan BUMDes? Yang sekarang justru lebih banyak diperhatikan lah gitu kan. Sini koperasi kalau di desa kelihatannya sudah hal yang kelihatannya tidak populer lah. Justru yang sekarang digalakan ini adalah BUMDes-nya. Terima kasih. Baik, Pak Doni. Iya. Terima kasih Pak Doni. Pak Agung. Yeah. Terima kasih Pak Doni. Saya kira sebenarnya Pak Doni ini kan alumni sejak mahasiswa S1 terus jadi dosen. Jadi sudah pengalaman betul nih, tahu betul jerohan nih UNKRIS itu. Kalau saya kan hanya mahasiswa 2 tahun deh. Di bawah Pak Hidi 2 tahun deh. Kalau saya kan mahasiswa S2 saja, jadi kurun waktunya dari 2002 2007 saya sudah selesai. 2002-2007, jadi kuliahnya hanya 2 tahun saja sebenarnya, menyelesaikan tulisannya yang lama. Terima kasih Pak Doni. Jadi sebenarnya yang penting bagi kita sebenarnya, kalau ya saya sebagai komitmen lah, sebagai dosen tidak tetap di UNKRIS juga, jika ada kebersamaan, ayo kita coba bangun Pak. Termasuk misalnya kita ajak dengan teman-teman pemerintah, misalnya Kementerian Koperasi ya, untuk bisa membangun, apakah bisa nih UNKRIS bisa bertransformasi menjadi koperasi universitas, menjadi koperasi UNKRIS, di mana seluruh sivitas akademika termasuk alumni seperti saya ini, alumni S1, alumni S2, S3 pun bisa menjadi anggota. Karena nanti semua berbasis teknologi yang harus kita ini. Jadi kita mendemonstrasikan kesatuan ekonomi, sosial, budaya di kampus UNKRIS, sekaligus mendemonstrasikan sebagai sebuah koperasi yang bisa minimal punya gagasan konglomerasi dulu. Karena kita punya desa-desa binaan yang nanti Pak, kita nggak usah mempermasalahkan koperasi desa atau kita kerjasama dengan BUMDes saja. Koperasi UNKRIS kerjasama dengan BUMDes Cisario mendirikan warung BUMDes Cisario. Mungkin di beberapa perkampungan ada 2 atau 3, di mana kita warung itu tugasnya adalah untuk menampung produk-produk masyarakat Cisario, produknya pertanian atau apapun. Tugas koperasi ini adalah mengirimkan barang-barang konsumsi kebutuhan mereka. Tapi kalau mereka sudah produk beras, tugasnya koperasi adalah untuk mengolah berasnya itu sehingga menjadi terpacking gitu, sehingga mudah untuk dibawa oleh masyarakat desa. Jadi potensi itu yang saya kira nanti bisa menjadi pilot project yang business to business. Sekarang itu masih project to business, Pak. Kalau project to business pasti berhenti project, ya bisnisnya berhenti. Itu harapan kita kalau ini bisa diwujudkan adanya koperasi universitas. Nah, menyatukan gagasan ide menjadi koperasi universitas inilah para petinggi-petinggi di UNKRIS, mulai Pak Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan seluruh dosen saya kira punya kontribusi di situ. Pak Raidi juga di Pak Raidi. Pak Raidi itu tugasnya bukan saya hanya jadi asistennya beliau juga nggak apa-apa. Yang penting ada wujudnya konkret dan hasilnya bisa kita ini. Pasti harus ada yang awal, Pak. Yang awal itu ya para senior-senior yang harus bisa ini. Nah, bagaimana bisa koperasi UNKRIS nanti jika pengembangan di hasil PKM-nya di pedesaan itu atau di desa-desa binaan bisa dilakukan, mesti harus jadi off-taker, Pak. Karena kalau nggak bisa jadi off-taker agak susah. Nah, koperasi UNKRIS tidak sendirian. Saya kira dengan nama besar UNKRIS dan jaringan komunikasi dan sivitas akademika yang sudah banyak duduk di perbankan, duduk di pemerintahan atau di pengembangan entrepreneur di tingkat daerah atau nasional, saya kira kalau kita punya ide gagasan bisnis untuk bisa mendevelop itu dan ada
ekspektasi yang bisa kita akan capai pada titik tertentu, saya kira mereka akan bersedia, Pak. Karena eranya sekarang dengan pandemi mohon ini. Maaf, waktunya sudah agak mendesak, Oke, Pak Agung. setengah menit. Di era pandemi ini, Pak Doni dan Bapak Ibu sekalian, Mbak Amanda, kita harus back to basic dengan kemampuan potensi kita. Kita harus bangun pertanian kita sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan yang berkedaulatan pangan kita. Bukan berketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu kita kurang beras impor. Tapi kalau kedaulatan pangan, ketika kita membangun ekonomi pertanian kita, saya kira bisa mencapai kedaulatan pangan. Dan banyak hal yang bisa kita garap, kita harus kembali back to basic, hutan kita harus kita kelola dengan baik, laut kita kelola dengan baik, masyarakat kita berdayakan sehingga orang tidak berbondong-bondong ke kota. Ketika berbondong-bondong ke kota, ada pandemi, balik lagi ke desa, nggak boleh dikarantina. Seperti kondisi sekarang itu, harapan kita tidak terjadi di era-era ke depan. Siapa yang punya dan bisa merubah? Presiden kalau di Indonesia. Tapi kalau di Unkris yang bisa merubah siapa? Pak Rektor. Maka pendekatan ke Pak Rektor menjadi penting. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Agung. Sayangnya waktu kita sudah sangat terbatas, Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa mengeksplorasi lebih lanjut. Kesimpulan singkatnya saja adalah bahwa kita perlu kerjasama yang lebih baik, dan untuk bekerja sama itu perlu untuk menekan berbagai kepentingan yang mungkin mewakili diri kita masing-masing. Saya rasa demikian untuk singkatnya. Untuk foto bersama, mohon maaf tadi karena sudah mepet, saya langsung capture saja, jadi tidak sempat bergaya-bergaya. Yang penting sudah kehadirannya tercatat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya bergabung di seminar. Kepada para pembicara, Pak Rahedi dan Pak Agung juga terima kasih untuk sharing informasi dan pengalamannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar yang lain. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang sudah repot-repot. Semoga ini bukan hanya webinar pertama dan terakhir, tapi ada yang selanjutnya lagi. Baik, kalau begitu saya mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.